Jumpa lagi bersama saya Dr. Catur Wulandari dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Untuk topik kali ini kita akan membahas masalah debat. Debat itu ada beberapa definisi. Debat yang pertama adalah kegiatan adu argumentasi atau alasan antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Nah, debat menurut Henry Guntur Tarigan itu adalah adu argumen tentang suatu hal tertentu untuk mencapai kemenangan satu pihak. Dan menurut S. Sukadi dalam bukunya Public Speaking, debat adalah kegiatan yang beradu pendapat antar pribadi maupun antar kelompok orang yang bertujuan untuk mencapai kemenangan atau kesepakatan. Jadi debat dalam hal ini secara umum kesimpulannya adalah adu argumen antara dua orang atau dua pihak untuk mencapai kesepakatan atau mencapai kemenangan. Nah, selanjutnya debat itu terbagi menjadi dua, yaitu debat yang dilakukan secara sengaja untuk perlombaan dan debat yang terjadi karena spontan untuk mengalahkan lawan bicara. Aktivitas debat ini sebenarnya banyak kita lakukan dalam komunikasi sehari-hari ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian tujuan debat. Debat yang pertama adalah melatih dan memenangkan argumen diri atas orang lain dari pendapat lawan dalam debat. Jadi dalam debat ini memang ada kompetisi ya, terutama untuk lomba itu bagaimana caranya agar argumen kita lebih baik daripada argumen lawan kita. Kemudian yang kedua, menunjukkan kelebihan dan atau kebenaran argumentasi diri terhadap orang lain sehingga dapat terlihat kelebihan ide atau gagasan yang ditawarkan. Jadi dalam hal ini debator atau orang yang berdebat itu harus bisa memberikan argumentasi yang berkualitas sehingga memang yang terbaiklah yang akan dipilih. Kemudian dalam debat itu orang yang berdebat akan belajar atau berlatih untuk menanggapi suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Karena kita dalam komunikasi tidak selalu seiring sejalan, ada kalanya kita berbeda pendapat. Nah, ketika berbeda ini kita saling memberikan argumen untuk mempertahankan perbedaan itu atau untuk menjelaskan mengapa Anda memajukan argumen tersebut. Kemudian membantu meningkatkan kemampuan menanggapi suatu masalah selama jalannya debat. Jadi ketika orang sedang berdebat itu dia akan berusaha untuk bagaimana caranya memberikan solusi yang terbaik atau memberikan ide yang lebih baik dari orang lain, namun tidak lepas dari permasalahan yang dibahas. Kemudian berlatih untuk menjadi kritis dari mosi yang disampaikan serta meningkatkan daya pengetahuan yang berwawasan luas. Jadi ketika memberikan solusi atau memberikan gagasan itu harus kritis, jadi harus bisa menganalisis, mengevaluasi, kemudian baru bisa memutuskan sebuah solusi. Dan yang selanjutnya adalah mengatur pemahaman tentang subjek yang kontroversial, karena tidak selalu kita memiliki gagasan yang selalu sama dengan lawan bicara. Selanjutnya, jenis debat berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya. Yang pertama, debat pemeriksaan ulang dilakukan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, debat parlementer atau majelis dilakukan untuk memberikan maupun menambahkan dukungan pada suatu undang-undang tertentu. Ketiga, debat formal disebut debat konferensional atau debat pendidikan. Dan keempat, debat umum, debat yang sering terjadi sehari-hari yang muncul atau tidak disertai alasan yang kadang tidak masuk akal. Contohnya adalah debat kusir. Jadi ada dua orang yang mempunyai gagasan berbeda kemudian saling mempertahankan gagasannya. Walaupun kadang dua gagasan itu juga tidak memecahkan masalah atau bukan menjadi solusi, tetapi ada keinginan dari kedua pihak untuk menang atas gagasan yang lain, sehingga terjadilah debat kusir yang kadang tidak memberikan manfaat apapun bagi kedua debator. Nah, selanjutnya jenis debat. Debat yang pertama yaitu debat parlementer, debat yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang jelas dan hasil debat dapat dilakukan melalui
voting, misalnya debat antar anggota dewan dalam membuat undang-undang atau peraturan. Kemudian debat kompetitif, yaitu debat yang dilakukan untuk uji ketangkasan atau untuk mengasah otak yang dilakukan di tingkat sekolah dan universitas. Debat ini dilakukan sebagai pertandingan dengan aturan yang jelas dan ketat antara kedua belah pihak yang masing-masing mendukung dan menentang sebuah pernyataan. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, namun diarahkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu di kalangan pesertanya. Selanjutnya, dalam debat kompetitif, sebuah format mengatur hal-hal antara lain. Yang pertama, jumlah tim dalam satu debat, bisa 2 orang ataupun 3 orang. Kedua, jumlah pembicara dalam satu tim. Ketiga, seperti apa giliran bicaranya. Selanjutnya, lama waktu yang disediakan untuk masing-masing pembicara. Tata cara interupsi, mengajukan saran atau keberatan tertentu. Yang keenam itu mosi, pengajuan dan batasan-batasannya seperti apa. Selanjutnya, tugas yang diharapkan dari masing-masing pembicara, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pembicara, jumlah juri dalam satu debat, kemudian penilaiannya seperti apa. Nah, selain itu, kompetisi juga memiliki aturan berbeda mengenai peraturan topik debat, promosi, lama waktu persiapan, kemudian perhitungan hasil pertandingan, dan sistem kompetisi. Jadi aturan ini ditentukan oleh panitia, tidak akan selalu sama dalam kompetisi debat. Selanjutnya, ini ada contoh-contoh dari ini ya, pola debat. Nah, yang saya contohkan di sini adalah yang British Parliamentary. Jadi peraturan dasar yang harus dipenuhi ketika menggunakan debat ini antara lain ada 4 tim yang bertanding. Setiap tim terdiri dari 2 anggota. Waktu mempersiapkan argumen adalah 15 menit. Kemudian masing-masing debater memiliki waktu 7 menit untuk mengungkapkan argumen. Tidak ada pidato penutup. Tidak boleh melakukan serangan yang bersifat pribadi. Jadi tidak boleh menyerang individu. Itu salah satu contoh dari jenis debat yang bisa digunakan. Kemudian sistem penilaian debat. Jadi peringkat suatu tim dalam klasemen debat atau turnamen debat ditentukan oleh victory point atau VP dengan pertimbangan kedua belah pihak. Ini lebih kepada ke skor ya, atau angka yang diperoleh oleh dua tim atau para debator. Nah, kemudian aspek keterampilan dalam menampilkan debat yang harus diperhatikan oleh debator, yaitu yang pertama gaya, cara mengomunikasikan argumen. Kalau misalnya waktunya memang terbatas, kemudian argumennya terlalu banyak, itu pilih saja bagian-bagian mana yang harus disampaikan. Jangan sampai nanti ketika menyampaikan debat itu kesannya adalah terburu-buru, ingin cepat selesai, sehingga apa yang disampaikan tidak jelas. Itu akan mengurangi poin. Kemudian kecepatan, ini sangat diperlukan. Jadi dalam menyampaikan debat itu memang harus dicampur, idenya itu atau gagasannya harus disampaikan dengan cepat tetapi jelas. Jadi cepat dan jelas. Kemudian nadanya, variasi nada dalam membuat argumen yang menarik, mainkan intonasi, tinggi rendah nada sehingga menarik audiens atau penonton. Selanjutnya volume yang keras dalam debat kadang diperlukan tetapi tidak juga dengan berteriak.